Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat FITK. Semoga Anda sehat selalu, masih diberikan keberkahan dan kesehatan dimanapun Anda berada. Sambil menemani untuk mungkin di ruang santai Anda atau mungkin yang sedang beraktivitas saat kali ini, kalau kita mengerti bahwa program kita yang sangat dinanti-nanti dimanapun adalah lebih dekat dengan FITK. Sesuai dengan yang sudah saya bicarakan sebelumnya, kenapa kita harus lebih dekat karena ini nih, FITK adalah konten kita di sini dan kita adalah di podcastnya FPTK sendiri. Kalau biasanya saya akan membahas salah satu prestasi mahasiswa atau mungkin nanti kita akan membahas tentang prestasi dosen atau yang sebagainya atau tamu sangat agung, tapi saya masih berkecimpung di mahasiswa. Kalau mahasiswa kemarin kita sudah pernah berbicara dengan dari program studi Tadris Bahasa Inggris. Saat ini siapa ya kira-kiranya? Dia adalah Muhammad Rizky Akbar. Bagaimana kabarnya? Halo Kak Ime, baik, Oke, alhamdulillah sehat selalu gitu. saya selalu baik. Angkatan 2022. Waduh, di-spill ya kalau tua Iya, banget oh ini. gitu ya, kan biar tahu, lebih Oh kenal, iya, betul heeh. sekali, lebih Kan dekat. siapa tahu ya ketika saya berbicara seperti itu, maka fans kamu lebih banyak dari Masya sekarang. Allah, amin Iya, tabarakallah, amin banget. sebelumnya saya sudah ngobrol sama mungkin Hmm. teman angkatan atau mungkin sekelas ya? Seangkatan, Kenal ya? satu jurusan, kenal Oh kita, kenal, berarti sudah ya. melihat podcast sebelumnya? Sebenarnya ngintip-ngintip Oh dikit gitu. gitu. Oke, Mm, ngintip dari Muhammad Rizky Akbar, ya, panggilannya adalah Akbar. Akbar, Kalau wah, di heeh, kuliahan Akbar sebenarnya, di di kuliahan. kuliahan. Ada yang lainnya? Ada lain banyak sebenarnya Kak Heeh, Ime, kalau di rumah, mhm. aku dipanggilnya Kiki. Kiki, Iya, sama orang oke, tua, karena terus Rizky? Oke, iya, terus dulu waktu SMP mhm. sama SMA itu dipanggilnya Mukibar. Oh, Mukibar. Mukibar, Oh, iya. disingkat? Disingkat, bener Oh, bener Muhammad bener bener. Rizky Akbar, Iya, ya. Nama gitu. panggung punya dong? Akbar sih seringnya, Akbar, iya. Kenapa kita bahas nama panggung? Karena memang dia adalah artis ya. Masya Allah, Dia adalah amin. penyiar di salah satu gitu ya, Iya, penyiar tapi masih di kontennya kampus. Lalu mhm. juga dia adalah MC kondang. Wah, Amin amin ya Allah, heeh, amin. MC kondangnya Malang? Belum? Belum Oh, belum, belum, tapi OTW OTW. sepertinya, Jadi amin. cinta di Malang. Cinta. Aslinya dari mana sih? Kalau aku sebenarnya aslinya Purwodadi Pasuruan. Oke. Iya, tapi emang dari dulu Heeh. sekolahnya di Malang, dari TK, SD, SMP, Hmm. SMA, kuliah Mhm. Malang. Cinta banget sama Malang Bentar, emang. dari Purwodadi ke sini, Iya, tinggalnya di mana? Purwodadi juga. Jadi Mhm. dulu kan SMP, SD sama Mhm. SMP itu kan masih deket dari Mhm. rumah. Jadi Mhm. diantar sama abah Mmm, gitu. Terus mhm. habis itu barulah ke apa di SMA Mhm. itu merantau ke Gondang Legi. Oh, ada merantaunya. Merantau Sekarang sedikit. comeback lagi Sekarang ya. comeback Kayak lagi, cinta Malang ya? iya. Iya, banget banget Banget. banget. Oke, berbicara soal Malang, tapi sebelumnya saya ingin dong kamu perkenalkan diri dulu. Sobat FTK perlu kenal kamu. Oke. Mhm. Halo Sobat FITK, perkenalkan aku Muhammad Rizky Akbar, tadi udah Mhm. dikenal juga sama Kak Ime, Mhm. dan juga dari English Education Department, jadi Mhm. mahasiswa Mhm. TBI UIN Malang begitu ya. Udah Mhm. sepertinya. Oke. Dulu waktu sebelum masuk ke universitas Ya, nih, kamu pilih jurusan apa? aku IPA waktu IPA ke TBI? iya, jadi aku dulu Heeh. SMA-nya IPA. Mmm. SMA-nya IPA, terus karena udah bener-bener yang kayak nggak kuat banget sama angka gitu ya, Oh, kayak oke. pengen Mhm. coba dulu di kayak bahasa Inggris menarik gitu ya, Mhm. bukan karena passion, karena Mhm. fun fact-nya dulu sebenarnya aku dari SMP dulu bahkan Mhm. sebelum kuliah itu aku nggak suka banget sama bahasa Inggris Kak Ime, Kenapa? karena susah, susah banget Tapi gitu. sekarang cinta? Sekarang cinta banget, Cinta, karena emang udah oh. tahu kalau misal bahasa Inggris itu kan, sekarang udah kayak harus bisa gitu loh. Jadi, Betul. orang-orang sekarang minimal banget basic English-nya juga mungkin tahu orang ngomong Mhm. bahasa Inggris, karena Mhm. juga biar bisa connect sama internasional Mhm. gitu. Mhm. Mhm. Jadi udah terbuka nih, oh Mhm.
boleh nih bahasa Inggris nih Nggak gitu. sayang ya berarti, Nggak oh malah sayang sih ini banget, malah cinta iya. banget ya? Love FITK dan juga Oke. TBI. Kalau 2022 berarti habis ini selesai dong? Iya, kurang beberapa bulan lagi. Emang mau lanjut study atau seperti apa? Kalau ada kesempatan insya Allah lanjut, cuman sekarang belum Mhm, kepikiran ke sana, lebih mhm, ke kayaknya pengen coba, melambung lebih tinggi di mhm, karir gitu, soal mhm. public speaking mungkin, karena emang Ngomongin soal public speaking, biasanya kan kamu siaran ya? iya. Siaran di mana sih? Boleh dong? Oh boleh nih ya Boleh boleh di-spill. boleh. Jadi Karena kan di lingkup universitas iya juga. iya iya iya. Mhm, Jadi, teman-teman sobat FITK, aku mhm, dulu, aku sempat siaran di radio kampus di Simfoni FM, radio mhm, kampus UIN Malang sendiri, kurang lebih 3 tahun. mmm, Jadi dari maba udah join di Simfoni FM, mhm. seperti itu. Kan banyak banget UKM lain nih. Iya Kenapa iya. kamu milih ke situ? Padahal dulu IPA ya, Iya, IPA akhirnya kenal sama TPI, terus akhirnya kenapa masuk ke simfoni? agak melenceng-melenceng gitu ya Ya nggak sepertinya, apa-apa, nggak apa-apa hobi ya. kamu mungkin ya? Iya Heeh, benar, karena emang dari dulu itu, mhm. di sekolah suka banget presentasi gitu loh Kak Ime. Jadi kayak Oh, dan dulu waktu MTS juga aku ikut lomba storytelling mhm, bahasa Arab bahkan. bahasa Arab? Iya Spill jadi dikit dong, dikit aja, aduh, satu kalimat. "Uhayyikum tahiyatal Islam." Itu pidato ya Oh, sebenarnya? ya beda tuh, Iya, heeh. memper-memper Mhm, lah. mhm, Jadi dulu sama guru MTS aku diarahin buat ikut mhm, storytelling bahasa Arab gitu. Terus mhm, akhirnya karena suka ngomong bla bla segala macamnya gitu ya. mhm, Terus berlanjut di SMA juga suka mhm, presentasi, mhm, terus, ikut organisasi mhm, juga. Terus berlanjutlah kayak di kenapa harus radio, karena emang dari dulu aku ngebayangin kayak mhm, siaran di dalam akuarium radio itu mhm, seperti apa, dan mhm. ternyata aku bisa wujudin itu waktu kuliah Rasanya gitu. gimana? Masuk di akuarium ya, kita ngomongin Heeh. akuarium ya, Iya karena iya memang iya. kaca semua ya? Bener, itu Gimana rasanya masuk situ? dingin rasanya AC ya, selain itu? AC-nya. Selain itu juga seru karena kita Mhm, bisa ngobrol talkative gitu ya, mhm, kayak karena emang dasarnya suka ngobrol banget orangnya. Jadi, mhm, waktu udah masuk radio, wah aku bisa ngobrolin apa aja nih di mhm, sini. Jadi emang bisa berekspresi lebih di mmm, waktu di radio itu. berarti salah satu impian kamu sudah terwujud ya? Alhamdulillah bisa Impian dibilang. apa yang belum? Masih banyak? Masih banyak Mmm, gitu, masih banyak. Jadi, ada beberapa mungkin kayak tujuan-tujuan yang pengen dicapai di mhm, dunia kreatif mhm, bahkan, karena emang suka banget di dunia Indonesia kreatif. butuh kayak kamu nih. Tapi Ih, sekarang di FPTK dulu iya di ya, FITK betulnya dulu, seperti itu. bener. Kalau saya ngelihat nih, kamu orangnya sangat ceria sekali. Masya Allah. Apakah di lingkungan keluarga juga seperti ini? Kadang ada di luar heboh, di Iya rumah, iya. ah, gitu dah. Mhm. Aku yang seperti itu, Yang mana? yang, kalau di rumah Diem? diam. Jadi, Oh, sudah eee kuduga. bahkan orang tua Heeh, aku Kak Ime, maksudnya taunya tuh aku kuliah tuh ya belajar gitu. mhm. Jadi bahkan tahu aku kayak suka ngomong itu kaget sebenarnya. Oh, Jadi berarti kayak orang tua nggak ngerti? ng nggak ngerti banget. Jadi aku nggak terlalu Mmm, yang cerita kalau misal, aku ikut ini segala macamnya mhm. kayak gitu. Karena kan, aku dulu juga sempet tinggal di Malang ini kos gitu kan. Oh, Jadi kayak baru-baru yang tahu banget tuh waktu aku PP di semester akhir ini 7 8 ini, kayak orang tua baru tahu. serius loh dari sana ke sini Iya bener Kak. setiap hari? Setiap hari 45 menit kayaknya, cuma 45 menit PP gitu. Berapa itu ya di speed kira-kira? Kayaknya udah, 9.000, Oh, 10.000. tapi kesehatan aman kan ya? Aman, masih aman Aman. alhamdulillah, semoga aman Oh, sehat terus ya kita amin. semuanya Iya iya gitu. iya. Terus ketika orang Iya, tua tahu nih, hmm, seperti ini ternyata, "Ih, anak aku kayak begini." Gimana iya. Jadi kayak, komentarnya? alhamdulillah orang tua aku juga yang support gitu. Mhm, Jadi dari awal tuh orang tua sebenarnya udah bilang, "Kamu mau ikut apa aja tuh boleh banget, mhm, yang penting tetap ini pasti apa, kayak sholat, terus mhm, akhlaknya." Itu dua dua hal itu yang penting, maksudnya yang selalu disampaikan sama orang tua aku, "Nggak apa-apa mhm, ikut apa aja, yang penting sholat mhm. dan juga akhlaknya tetap dijaga," kayak Masya Allah, gitu. dikasih kepercayaan banget ya. Iya Mhm. alhamdulillah. Saya pengen tahu, kamu kan sudah terjun ke dunia yang dulunya tidak pernah kamu bayangkan. Salah Iya, satunya program studi tadris bahasa Inggris. betul. Nah, apa yang kamu dapetin di sini? Di program studi tadris bahasa Inggris ini yang pertama banget yang aku notice adalah, aku udah nggak pusing lagi dengerin Mhm. orang ngomong bahasa Inggris, kayak lihat Awalnya kamu awalnya pusing banget Kak Ime. Jadi awal masuk program studi bahasa Inggris itu, oke. kan ini kayak something new gitu loh Yes. buat aku. Mhm. Jadi kayak aku pusing banget dengerin dosen yang ngomong pakai bahasa Inggris, Oke. terus abis itu lihat Mhm. tulisan bahasa Inggris, itu aku pusing banget yang bener-bener Mhm. kayak, "Aduh ini nggak bisa banget nih," gitu. Tapi turns Mhm. out waktu dijalanin, alhamdulillah bisa. Kayak Mhm. dengerin orang ngomong bahasa Inggris tuh malah suka, makanya tertantang, "Oh Mmm. aku juga kayaknya harus bisa dengerin,
orang ngomong bahasa Inggris, Mhm maksudnya mhm. baca-baca jurnal-jurnal dan Mhm. juga bacaan bahasa Inggris tuh alhamdulillah udah bisa meskipun yang basic ya bukan yang Mhm. kosakata yang kayak expert banget, tapi Mhm. alhamdulillah bisa, seperti Oke, itu. tantangan tersendiri Tantangan ya. sendiri bener banget Mhm. kayak gitu, jadi unik bahasa Inggris, keren. Kalian harus gabung gitu ya? Setuju banget, setuju setuju. Spill-nya nanti nih. Iya, Ya, selain itu juga, kamu juga bergabung di FITK sebagai duta. bener, iya, Apakah yang membuat kamu termotivasi untuk gabung di duta? Apa oke, karena public speaking kamu? Kan mhm, kamu juga jadi penyiar ya, iya. atau yang lainnya? Karena sebenarnya, yang aku udah bilang sebelumnya kan aku pernah jadi duta juga di Mhm, sekolah mhm. dan di kuliah ini awalnya kayak, apa ya, selain aku kan udah join radio biar kayak Mhm, pengen cari new activity gitu. mmm, Jadi aktivitas baru. Kayaknya join duta fakultas oke juga nih, kayak gitu. mhm. Terus juga kan, aku awal daftar juga sama Nimas, sebelumnya kan udah ke sini juga. Iya, Nah aku temen kamu daftar juga nih, temen aku juga. satu Jadi kita circle. daftar Oke, bareng, gitu. mhm, Jadi kita kayak, "Ayo kita daftar ini yuk," gitu. mhm. Karena juga aku fun fact juga satu sekolah juga sama dia dulu di MAN, Oh, ternyata di alumni balik sama. itu. Oke oke. Jadi, apa namanya, kita daftar bareng terus akhirnya juga, eee, ikut duta FITK ini bener-bener bukan cuman duta aja, kayak Mhm, perspektif orang-orang yang kayak, "Ah, duta cuman bisa diem, duduk menjadi pagar, nggak bisa ngapa-ngapain." Tapi mhm, Aku dan temen-temen duta FITK yang 2024 juga pengen mhm, ngebuktiin nih, maksudnya kita mhm, juga bisa loh kayak branding, mmm, FITK juga, maksudnya kita mhm. juga bisa berkembang lewat platform yang udah disediain sama fakultas ini, Oke, kayak begitu. berarti sangat mendukung kamu Sangat sekali betul, ya. Mhm. alhamdulillah. Selain itu juga ternyata kamu terjun di Master of Ceremony. Betul sekali. Yang paling berkesan selama ini ketika kamu jadi MC, ada nggak event apa mungkin yang gong, "Wih, aku belum pernah event segede ini." Ada nggak? Sebenarnya waktu awal aku ke UIN itu muadaah sih, Oh, Kak Imi, Muadaa. iya. Muadaa tuh mungkin sobat EVTK di rumah nggak tahu nih apa tuh Muadaa. Muadaah itu acara kelulusan yang sangat gede banget di Ma'had UIN Mhm, Malang. Jadi bener-bener salah satu acara yang besar di UIN mhm, Malang juga, dan di situ aku berkesempatan dipilih, buat mhm, menjadi MC dan itu awal karir banget aku jadi mhm. MC. Awal Awal mulanya, banget oke, iya, karena sebelum-sebelumnya mhm. juga belum pernah nge-MC cuman pingin aja, terus ada Mmm, kesempatan buka kan kalau di Ma'had UIN Malang itu ada MSA Got Talent, Kak Ime. mmm, Jadi, Ma'had memberikan kesempatan dan juga mhm mhm, mewadahi mhm, mahasiswa yang ingin, tampil mhm, di acara muadaah acara besar mhm, itu dan dan jangan salah itu dilihatnya berapa ribu? 5.000 5.000 lima orang ribu langsung orang, ya, ya. gong, hits banget, heeh. Itu di sana pakai bilingual atau gimana? Indonesia, Oh, full Indonesia. Indonesia, mhm. Jadi full Indonesia nge-MC-nya waktu itu. Iya, selain itu juga aku ngelihat kalau setiap kali kamu nge-MC nih ya, Mhm. ada aja entah kain diapain, itu dari mana nih Oke, oke. ide-ide yang seperti itu konyol sekali? Nah, karena aku juga, fashion people ya, jadi kayak Mmm, suka banget sama sepertinya fashion. sekarang ya, pakai dasi, kalah loh ini. Gimana gimana? Jadi emang, aku suka banget mix and match baju kan, Kak Mhm, Ime. Jadi kalau misal waktu nge-MC itu kalau misal nggak dikasih maksudnya nggak disediain baju sama panitia mhm, panitia, maksudnya kayak mhm, nggak ditentuin gitu mhm, langsung dibebasin. mhm. Nah, itu aku suka banget. Jadi kayak gini Oh, jadi lebih bereksperimen ya? iya, Oke. apalagi kalau misal temanya Nusantara langsung Mmm, berkain. Berkain mmm. itu langsung kayak ada di, otak aku gitu. Mmm, Langsung kayak dililit-lilitin sana mhm. sini jadilah baju kayak Oke, gitu. selama beberapa tahun menjadi Master of Ceremony, Iya. bawain suatu acara nih ya, apa yang belum kamu dapetin? Atau mungkin, "Aku pengen nih ya nge-MC menteri, nge-MC presiden," atau apa? Oke, sebenarnya kalau MC kayak di pemerintahan begitu Mhm, belum terpikirkan, cuman kalau mhm, misal ada kesempatan alhamdulillah. mhm, Kalau sekarang ini aku semoga, amin, mhm. kayak nge-MC di acara-acara konser yang ada di Malang kayak gitu. Oke. Jadi kayak emang, aku lebih suka acara-acara yang Hiburan? fleksibel iya, Oke, hiburan. mhm mhm. Biar nggak terlalu kayak Tapi emang kalau hiburan tuh MC-nya gampang banget ya, iya, karena kita membawakan suasana dan kita betul. harus aktif, udah itu yang Iya, penting ya, gitu. mhm. Jadi emang Nah, suka yang lebih fleksibel begitu. ya maklum lah ya, pemikirannya masih ke sana. Tapi Hmm, nanti siapa tahu kalau nanti amin setelah amin. ini gitu ya. Setelah ini kamu study atau kerja? Kerja insyaallah. Kerja dulu. Amin, Mhm. iya. Kemana kira-kira pandangannya? Pengen ngejarnya sih di dunia kreatif tadi, kayak Mhm. di agensi gitu mungkin doain ya teman-teman Masuk semuanya. agensi, Iya pengen modeling. kayak agensi kreatif Oh, agensi gitu. kreatif, Iya, oke. Mhm. seperti itu. Kalau nggak gitu,
freelance-freelance kecil-kecilan sampingan Mhm. gitu juga bisa, atau mungkin lanjut di dunia radio juga, itu juga salah satu goals aku, mimpi aku Mhm. juga sih, pengen di dunia Tetap komersil, di radio Malang? komersil. Tetap di Malang? Kalau ada kesempatan di luar, ya Why gas not gitu aja, ya? iya, benar, Ya, sebelum kita kembali ke sana, kalau tadi kamu penyiar sudah masuk di sana, lalu kamu ya. juga sudah berkolaborasi dengan event beberapa ya. Terus kenapa kamu gabung juga sama tim lensanya FYTK? Apa yang membuat kamu terdorong ke sana? Nah, karena emang aku suka ngedit juga, Kak Ime, Mhm, suka ngedit, konten, karena juga aku suka mhm, ngolah konten media aku sendiri, konten mmm, sosmed aku, mhm. dan waktu ditawarin kayak, Mau di-spill nggak Instagram-nya? "Nanti ya." Oke, heeh, Jadi apa namanya, karena aku tertarik di dunia editing, foto mhm, sama video yang apa namanya, nggak terlalu ekstra juga, dan mhm, masih, ditampung juga bakat aku alhamdulillah mhm, di lensa FITK ini. Jadi, gas aja gitu mhm. buat, terus ngembangin, bisa juga jadi portofolio juga kan, Betul pengalaman, betul, dan bisa mhm, bantu, menunjang karir juga aku di dunia editing kreatif mhm. gitu. Itu tujuan utama untuk kamu di Iya, desa. Ternyata setelah kamu terjun, alhamdulillah tercapai juga, ekspektasinya lebih atau kurang? ekspektasinya sama. Sama, Sama, balance ya? balance gitu, Oke. balance Nah, alhamdulillahnya. ngomongin soal kamu yang sudah bergabung Iya, banyak sekali di dunia seperti itu. Bagaimana cara membagi waktu kamu? Apalagi sekarang kamu sudah mau menuju detik-detik terakhir ya? iya, iya, iya. Jadi, buat soal bagi waktu ini, karena aku tipe orangnya yang bukan deadliners ya, Kak Ime. Mmm, Jadi kalau misal emang udah ada kayak ada jadwal misal nge-MC, terus mhm, disuruh jadi PDD, bikin mhm, konten segala macamnya, mhm, aku pasti kayak udah ngeplotin gitu. mmm, Jadi aku udah ada bikin jadwal meskipun nggak tertulis secara rapi, tapi mhm, kayak udah, "Oh, aku tanggal segini ada ini, jadi aku harus ngerjainnya jauh-jauh hari." Kayak mhm, misal bikin ide kontennya. Jadi mhm. emang nggak bisa, orangnya Harus nggak bisa, terstruktur iya, ya? kalau misal dadakan Mmm, banget tuh pasti kayak, "Aduh, kok kayak numpuk banget ini?" Gitu. mhm, Jadi mhm, pasti kayak udah, diprioritasin mana yang lebih, apa, penting dulu, yang mhm, lebih urgent dulu, jadi mhm. terus ditulis jadwalnya dan biar tertata dan juga terstruktur gitu, biar Jadi aman. tidak ada batasan juga buat kamu meskipun kamu jauh ya, Iya, dan dari sini pun ternyata kamu masih sesuatu yang sangat luar Masya biasa. Allah, Semoga nanti ke depannya amin. makin hits gong gitu ya. Amin, hit gong. Dan mungkin kalau sobat FTK tahu, salah satu pencetus pertama kali ada, hal yang tidak pernah diadakan di FITK ya, Yudhistira kemarin ternyata dia gongsnya untuk membuat sesuatu di sana, ternyata dia event-nya Iya. kreator juga di situ. Nah, sebagai salah satu mahasiswa di Iya. FITK, apa yang bisa kamu sampaikan kepada teman-teman, biar teman-teman termotivasi, ternyata jadi seperti kamu ini nggak susah gitu? Oh, oke. Jadi buat teman-teman FITK gitu ya, kalau kalian pengen sesuatu itu gas aja coba gitu. Mhm. Meskipun takut itu wajar sebenarnya. Cuman kalau misal, if we never try, we never know. Jadi kita kalau Mmm, misal nggak coba, ya kita nggak tahu mhm kayak gitu. mhm Meskipun mhm. setakut apapun, se-insecure apapun, itu pasti kan kayak penyakit, anak-anak muda sekarang kan, kayak takut gitu. Aku pun Mhm, juga sama. mhm, Tapi kalau misal kita nggak coba, ya kita nggak bakalan tahu kayak gimananya, mhm, cuman kita harus prepare aja, pasti mhm, ada resiko gagal dan mhm, berhasilnya. Jadi mhm, kita harus mempersiapkan 2 hal itu, bukan mhm, menyiapkan, untuk berhasil saja, tapi, resiko nggak berhasil tuh juga kita harus siapin, gimana kita mhm, menerimanya, kayak gitu. mhm. Kalau tadi dari tadi kita ngobrol, Ya. positive vibes-nya kamu banget ya di situ. Ada nggak sih motivasi dari kamu mungkin, "Aku punya moto tuh kayak begini nih," gitu? Kalau dari aku sendiri dan juga dari orang tua aku tuh selalu kayak, "Kamu harus jadi orang baik," kayak gitu. Mmm, Jadi makanya hanya itu? di aku tuh, heeh, tertanamnya kayak gini, Mhm, become a better person and the best mhm, version. oke, Jadi juga kita jadi orang yang lebih baik dan juga versi terbaik dari diri kita. Dan mhm, kalau bisa, kita ke orang-orang di sekeliling kita tuh nyebarin hal-hal yang positif juga gitu mhm, loh. Jangan kalau kalau misal kita nggak bisa jadi, hal yang positif, at least kita kayak jangan bikin kegaduhan kayak gitu. mmm, Jadi itu yang selalu dikasih tahu sama orang tua aku dan terus tertanam ke diri aku, dan meskipun aku masih terus mencoba gitu iya, ya, mhm. berusaha seperti itu, jadi orang baik seperti Oke, itu. tagline-nya jadi orang baik dimanapun ya, Iya, every time, anywhere. anywhere, every minute, every second. Wow, oke, thank you so much. Terima kasih ya, Iya, saya terima suka kasih. banget kalau Anda memanggil dengan Mukibar mungkin ya, karena singkatannya di situ Iya. tadi. Terima kasih
dan tentunya masih ingat jargonnya FITK apa? Masih Oke, FITK dong. UIN Malang, We we serve serve your your academic academic journey. Terima kasih journey. Sobat Terima FTK, sampai kasih. jumpa. Wassalamualaikum.